Masya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersuci wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Masyaallah muslimin, para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kami ucapkan kembali kepada para pemirsa Fatwa TV melalui program acara kesayangan yang kita nanti-nantikan, program live interaktif Fatwa TV. InsyaAllah pada kesempatan kali ini bertemakan hidup indah dengan sunnah yang akan dibimbing oleh Al-Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah Hafidhahullah Ta'ala, yang beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan Alhamdulillah kita telah terhubung bersama beliau melalui siaran telekonferensi di kediaman beliau di kota Banyuwangi. Mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban. Ahlan bikum, Allah. Gimana kabarnya Ustaz? Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Insyaallah lama tidak berjumpa Ustaz ya. Baik Ustaz, kita akan mengambil waktu Ustaz sejenak, mungkin sekitar lebih kurang 1 jam ke depan Ustaz, untuk mendulang ilmu dari Ustaz, menjawab pertanyaan-pertanyaan para pemirsa Fatwa TV dimanapun mereka berada. Semoga waktu dan ilmu kita diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Ya, sebelum kita mulai program acara pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan beberapa informasi bahwasanya program live interaktif Fatwa TV yang pada kesempatan kali ini bertemakan hidup indah dengan sunnah memungkinkan para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah, tentunya sesuai dengan tema, yaitu kami ulangi sekali lagi, temanya ialah hidup indah dengan sunnah, bukan hidup sunnah bersama indah ya. Jadi bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung nantinya kepada Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah bisa menghubungi nomor layanan kami di 021 2123 2333. Kemudian tak lupa pula kami juga ingin menyapa para pemirsa yang menyimak program acara ini melalui radio, di antaranya ada Radio Al-Hikmah Banyuwangi, ada Radio MD FM Probolinggo, ada Radio Dai Tengaran, Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Gema FM Bontang, Radio Hang FM Batam, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Amuba Pangkal Pinang, dan Radio Mas FM Seragen. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kemudian tak lupa pula kami ingin mengajak para pemirsa Fatwa TV untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semua. Ya. Syukran jazakumullah khairan. Tapi Ustaz, untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Ustaz, kita meminta beberapa nasihat pembuka dari Ustaz. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. Fadhal Ustaz. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV, pendengar radio sunnah dimanapun antum berada. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan limpahan rizki, taufik, bimbingan hidayah pada kita semua, sehingga kita bisa berada di jalur yang lurus, berada dalam pilihan istiqamah yang diridhai Allah dan Rasulnya. Ikhwas sekalian, tentu dalam memegangi sunnah, seseorang dibiasakan untuk berlandaskan dalil dalam setiap ibadah, muamalah, perilaku, dan semua yang dia kerjakan. Tidak boleh seseorang memberikan inisiatif sendiri pada sebuah ibadah. Apabila seseorang ingin melakukan inovasi dalam urusan keduniaan, pekerjaan, hobi, dan sebagainya, barangkali kita katakan silahkan saja semau dia. Akan tetapi jika hal itu berkaitan dengan ibadah, maka seseorang sudah sepantasnya hati-hati. Sudah sepantasnya bertanya terlebih dahulu, sehingga tidak
rumus ke dalam sebuah kesalahan, baru dia akan bertanya tentang hukumnya, dan ternyata dia dikagetkan dengan ketidaktahuannya. Termasuk orang yang tidak tahu, maka tidak boleh dia berbicara dengan tanpa ilmu. Allah Azza wa Jalla menyatakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, engkau ikuti sesuatu yang engkau tidak tahu ilmunya. Dan seseorang juga tidak boleh berbicara tanpa ilmu, dan itu akan dipertanggungjawabkan. Sekalipun seseorang perlu menjelaskan apa yang telah diketahui, sebagaimana dalam hadis disebutkan, ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku sekalipun satu ayat. Akan tetapi hadis semacam ini tidak boleh dia salah artikan untuk menyampaikan sesuatu dengan semangat, dengan perasaan, atau hanya sekedar ingin mendapatkan pujian manusia, viralitas, ingin dikenang orang, memiliki pengikut banyak dan sebagainya. Dan ini khawatir kita akan rasakan atau diuji oleh Allah dengannya. Dan kita perlu mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa sudah sejak lama para ulama menegaskan kebenaran itu diukur dengan dalil, bukan diukur dengan orang. Kalamul ulama yustadallu lahum wala yustadallu bihim. Perkataan para ulama membutuhkan dalil penguat, bukan menjadi dalil tersebut. Maka ketika ada seorang alim, dia memberikan sebuah pendapat, bukan merupakan aib bagi seorang murid atau seorang individu muslim bertanya, apa dalil dasar yang membuat kita beramal dengan sebuah amalan ibadah. Termasuk di antara kekeliruan yang sering tersebar di tengah masyarakat adalah ketika orang menilai kebenaran itu diukur dari kepandaian sang pemateri, orator, atau ustadz yang menyampaikan sebuah ceramah, dan ini adalah kesalahan yang fatal. Tapi ini bukan hal yang pertama. Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau meninggal tahun 795 Hijriah, pernah mengingatkan hal ini, bahwa tidak boleh seseorang menilai kebenaran dari perkataan. Bahkan beliau menyatakan, kenyataan ini merupakan fitnah atau ujian untuk umat. Ketika kebanyakan orang menilai ini adalah standar kebenaran. Disebutkan dalam kitab Fadl Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf, beliau mengatakan, waqad futina bihi katsirun minal mutaakhirin wa dhannu anna man kathura kalamuhu wa jidaluhu wa khusumahu fi masail ad-din huwa a'lamu mimman laysa kadzalik. Beliau katakan, dan realita yang menjadi permasalahan di tengah masyarakat mutaakhirin, beliau ceritakan tentang zaman beliau, dan itu di abad ke-8. Bagaimana jika seandainya beliau melihat di zaman kita? Beliau di abad ke-8 Hijriah mengatakan banyak orang menilai bahwa orang yang ngomongnya banyak, pandai berbicara, berargumen, kemudian bisa mengalahkan debat, dia berarti a'lamu mimman laysa kadzalik. Dia berarti lebih pandai, lebih berilmu dari orang yang tidak bisa berbicara, tidak bisa berargumen dan sebagainya. Wa hadza jahlun mahad. Kata beliau, ini adalah kebodohan yang sangat luar biasa. Ketika mengukur kepandaian orang dari gaya retorika, dari kepandaian beralasan, berargumen, mencarikan landasan dan semacam korelasi dan sebagainya, sehingga terlihat dia adalah orang yang mumpuni dalam keahliannya. Padahal sebuah perkataan manakala berseberangan dengan dalil, maka bisa jadi kata-kata itu tidak ada gunanya sama sekali, dan kebanyakan orang tidak. Maka diingatkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, dan beliau kasih contoh bahwa ternyata para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang belajar bersama penyampai wahyu pertama, ternyata mereka adalah orang-orang yang tidak banyak omongnya dibandingkan dengan orang-orang setelah mereka. Justru mereka lebih terkesan lebih pendiam. Maka beliau mengatakan, fanzur ila akabir as-sahabati wa ulama. Lihat bagaimana para sahabat senior, seperti disebutkan di situ ke Abi Bakar, wa Umar, wa Ali, wa Ibn Mas'ud, wa Zaid bin Thabit, wa Mu'adz bin Jabal. Disebutkan ada 6 orang sahabat dan mewakili para sahabat senior lainnya.
Beliau mengatakan kana kalamuhum aqalla min kalam Ibnu Abbas wa hum a'lamu minhu. Kalau dibandingkan ternyata kata-kata yang disampaikan oleh sahabat senior tadi lebih sedikit dari perkataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi beliau adalah sahabat yang junior. Disebutkan bahwa kata-kata mereka lebih sedikit dari perkataan Ibnu Abbas, padahal mereka lebih tahu dari Ibnu Abbas. Wa kadzalika kalamut tabi'in aktsar min kalami as-sahabati was-sahabatu a'lamu minhum. Demikian pula kalau dibandingkan para ulama di kalangan tabi'in, kata-kata mereka lebih banyak daripada para sahabat. Akan tetapi para sahabat lebih tahu, lebih berilmu dari mereka. Kemudian beliau sebutkan perbandingan antara tabi'in dengan sahabat, tabi'ut tabi'in dengan tabi'in. Artinya semakin ke belakang perkataannya semakin banyak. Dan itu tidak lebih afdal. Lalu beliau katakan, fal ilmu laysa bikasratil riwayah wala bikasratil maqalah. Ilmu tidak diukur dengan banyaknya riwayat, banyaknya sanad, banyaknya hafalan. Tidak diukur juga dengan banyaknya tulisan. ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل. Akan tetapi ilmu itu adalah cahaya dari Allah, dimasukkan ke dalam hati seseorang dan dia bisa memahami antara yang hak dan mana yang bukan hak, membedakan dengan yang batil. Maka memahami bahwa dalil Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para ulama, terutama para sahabat atau secara umum salafus salih, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, merupakan harga mati untuk mendapatkan keselamatan dalam sebuah pilihan agama. Allah Azza wa Jalla senantiasa membimbing kita. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, syukran jazakumullah khairan atas nasihat pembukanya. Semoga dengan nasihat tadi mencerahkan cakrawala keimanan kita dan ilmu pengetahuan kita tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, kita akan masuki program utama acara kita, yaitu program tanya jawab. Jadi sebelumnya kami ingatkan kembali bahwasanya program live interaktif ini memungkinkan para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Ustaz dengan menghubungi nomor layanan kami di 021 2123 2333. Baik Ustaz, sembari menunggu pertanyaan, maksud kami sembari menunggu penelpon masuk, Ustaz, kita akan bacakan pertanyaan yang telah masuk di dewan redaksi kita. Pertanyaan pertama dari Bapak Syamsul di Bogor. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukum sholat ba'diyah zuhur yang dilakukan 2 salam dan apakah ada dalil dan keutamaannya Ustaz? Syukran jazakumullah khairan. Salat zuhur 2 salam setelah salat zuhur. Nah, Ustaz, ba'diyah. Rakaat. Ba'diyah. Nah. Baik. Keterangan itu dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyatakan, sahih atau hasan, Rasulullah SAW menyatakan, man hafadha ala 4 raka'atin qabla adh-dhuhri wa 4 ba'daha harramahullahu alaihi an-nar. Atau kama qala sallallahu, barang siapa yang berusaha memelihara salat sunnah sebelum salat zuhur 4 rakaat, setelah salat zuhur 4 rakaat, maka Allah Azza wa Jalla akan haramkan baginya neraka. Dan ini merupakan dari rangkaian dari sekian salat sunnah yang dianjurkan, sekalipun tidak masuk dalam kategori salat sunnah rawatib. Para ulama menyatakan bahwa salat sunnah yang istimewa adalah salat yang mengiringi salat fardu. Kemudian mereka menyatakan tentang hadis Ummi Habibah dalam Sahih Muslim, ada 12 rakaat. 12 rakaat kata Nabi SAW, man shalla lillahi 12 raka'atan tatawwu'an min ghairi fariḍah bana Allah baitan fil jannah. Barang siapa yang salat 12 rakaat yang sunnah, bukan salat fardu, maka Allah akan bangunkan dia rumah di surga. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Tirmizi, tafsil atau perinciannya disebutkan 4 qabla dhuhri wa raka'ataini ba'daha. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian yang lain 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum salat subuh. Nah, dalam riwayat ini disebutkan bahwa salat sunnah rawatib 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin melaksanakan hadis lain yang mengatakan man hafadha ala 4 raka'atin qabla dhuhri wa 4 ba'daha harramallahu alaihi an-nar. Nabi SAW, barang siapa yang ingin memelihara 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah asar, dan ini dengan 2 salam
maka dia akan dijauhkan dari api neraka, dan ini merupakan keistimewaan lainnya untuk salat sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah Ustaz. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Bapak Aulia di Jawa Barat, Bekasi Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apabila sedang haid apakah boleh tetap mengikuti kajian di masjid Ustaz? Syukran, jazakumullah khairan. Sepertinya Baik, Aulia maksudnya jazakumullah akhwat ya Ustaz. Naam. Baik, jazakumullah khairan. Ini khilaf di antara para ulama. Apakah seorang wanita boleh datang ke masjid atau masuk ke dalamnya ketika dia dalam kondisi haid? Ada yang mengatakan memang tidak ada larangannya, kan, tapi wallahu alam jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Tidak boleh. Di antara dalil yang kuat adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau i'tikaf, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian Aisyah radhiyallahu anha sedang datang bulan. Maka Rasulullah SAW mengeluarkan kepalanya agar disisir oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian setelah selesai disisir, maka beliau tarik kembali kepalanya, dan ini menunjukkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha seandainya beliau ingin untuk menyisir rambut Nabi SAW, beliau akan bisa masuk. Sebagaimana beberapa sahabat Nabi ketika i'tikaf, sebagaimana beberapa istri Nabi SAW ketika i'tikaf, mereka masuk. Kemudian ngobrol bersama Nabi SAW. Akan tetapi ketika beliau haid, maka Nabi SAW mencukupkan diri dengan mengeluarkan kepalanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan Allah alam, ini yang pendapat yang lebih selamat, lebih hati-hati, sehingga ketika mereka ingin mengikuti sebuah kajian, kalau seandainya panitia menyediakan kelas atau menyediakan tempat di luar, entah dengan kursi, karpet atau semacamnya, ini merupakan solusi yang tepat sekali. Akan tapi jika seandainya tidak bisa, maka mereka seandainya mencukupkan dengan mengikuti melalui media elektronik, semoga itu telah mendapatkan pahala yang tidak berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya, dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan bagi yang telah bertanya. Tapi Ustaz, kita telah terhubung dengan penelpon pertama kita pada kesempatan kali ini. Ustaz, ada Ibu Lisa di Lampung. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, waalaikumsalam Fatwa TV. Ya, silakan Ibu langsung ke pertanyaannya Ibu ya. Iya. Ya. Fadhal Bu. Ya, mohon maaf Ibu sebelumnya, tolong dikecilkan dulu televisinya atau dimatikan terlebih dahulu. Ya udah. Ya, makasih Ibu. Fadhal Ibu. Ya, ya. Ya, halo Ibu. Itu ya. Ya. Saya kan punya kakak, tapi udah meninggal. Iya. Nah, dulunya sih kayaknya nggak sholat, mungkin cuma 1-2 kali aja. Apa bisa masuk surga Ustaz di sananya? Iya. Tapi kata bapak saya sih, mbak saya udah tenang di sana. Iya. Ya, kita sudah cukup Ibu ya pertanyaannya. Kita sudah menangkap pertanyaannya. Iya. Ya, terima kasih Bu. Syukran jazakumullah khairan. Tapi Ustaz, pertanyaannya, bapak saya sudah meninggal dan selama hidupnya beliau sering meninggalkan sholat. Apakah bisa masuk surga atau tidak Ustaz? Syukran jazakumullah khairan. Baik. Jazakumullah khairan. Yang pertama, kita doakan semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa seluruh kaum muslimin, entah yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Dan orang yang masih hidup semoga selalu mendapat hidayah dari Allah, sehingga kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Dan untuk yang sudah mendahului kita, semoga mereka juga mendapatkan husnul khatimah. Kemudian yang kedua, urusan surga dan neraka, urusan Allah Azza wa Jalla. Kita hanya bisa berharap dan kita juga bisa khawatir. Maka langkah kita ketika melihat ada orang yang pernah melakukan maksiat atau meninggalkan kewajiban, kita memiliki rasa khawatir.
kita tidak memiliki kepastian untuk menetapkan orang itu akan di surga atau di neraka. Termasuk ketika seseorang melakukan maksiat yang luar biasa. Maka langkah kita yang paling tepat sekarang adalah banyak mendoakan. Banyak mendoakan agar saudara yang sudah meninggal Allah ampuni kesalahan-kesalahannya, dan yang telah dilakukan dari kebaikan-kebaikannya bisa diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tidak memiliki lebih dari itu. Maka itu yang wallahu alam bisa kita sarankan, dan semoga Allah Azza wa Jalla yang maha pengampun bisa memberikan tempat yang lebih baik untuk saudara ibu dan juga seluruh keluarga kaum muslimin yang sudah mendahului. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita. Ya, syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya, dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada Ibu Lisa di Lampung yang telah menghubungi layanan kami. Syukran, jazakumullah khairan. Kita lanjut ke pertanyaan yang telah masuk di dalam redaksi kita, Ustaz. Ada pertanyaan dari Fulanah di Kota Tangerang Selatan, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum, Ustaz. Izin bertanya, ada seorang akhwat biasanya jika bepergian keluar rumah, beliau menggunakan transportasi umum seperti bis kota atau kereta. Terkadang di halte tersebut ramai, dan terkadang sewaktu berbaris di antrian ada petugas halte laki-laki yang mengatur barisan, dan qaddarallahu masyafa'al, akhwat tersebut diatur dengan didorong sedikit pada bagian punggung bawahnya. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana sikap yang tepat terkait hal tersebut? Syukran, jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Yang pertama, ketika kejadian itu sengaja, maka dosa itu bisa umum, rata untuk orang yang melakukan dan orang yang memang diperlakukan. Kalau memang itu sengaja, naudzubillah, itu terjadi, artinya si perempuan juga sengaja untuk pengen seperti itu. Yang kedua, kalau seandainya tidak, semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dan memaklumi. Akan tetapi sebelumnya, ketika seseorang bisa menghindari tempat-tempat ikhtilat, menghindari tempat bercampur antara laki dan perempuan, maka itu yang seharusnya, ya, itu yang seharusnya dilakukan. Kemudian, kalaupun seandainya harus keluar rumah, harus bekerja, ini merupakan sesuatu yang dibolehkan. Dan beberapa ulama menyatakan, boleh seorang wanita keluar rumah bahkan untuk bekerja, akan tetapi harus perhatian apabila dia sudah menikah, misalkan dia memiliki kewajiban yang lebih besar di rumahnya, dia harus selesaikan terlebih dahulu. Kemudian dia baru menyelesaikan tugas berikutnya di luar, dan itu harus diperhatikan bahwa tempat yang dipakai tempat kerja adalah tempat yang membutuhkan dia dan dia juga membutuhkan. Yang berikutnya, dia bisa menjaga diri dari ikhtilat, campur laki dan perempuan. Adapun di sana banyak kemungkaran bercampur laki dan perempuan, maka tidak boleh seorang wanita menjerumuskan diri ke dalam hal-hal tersebut. Dan ini juga mungkin bisa disampaikan kepada pihak-pihak berwenang. Saya pernah melihat sendiri bagaimana fasilitas umum seperti sarana transportasi seperti itu memang dilengkapi dengan beberapa pegawai yang mengatur agar rapih, dan itu memang merupakan usaha yang patut diberi apresiasi, karena realitanya banyak orang yang ingin berebut, kemudian ada orang yang tidak tahu tentang bagaimana cara tertib dan sebagainya. Akan tetapi kalau sampai harus main dorong kemudian pegang-pegang, saya melihat sendiri itu. Bahkan sebagian mereka melihat ada wanita bercadar lebih terdorong kembali untuk pegang-pegang. Saya melihat sendiri. Dan ini seandainya bisa diperbaiki, maka itu yang kita harapkan sebagai masyarakat. Akan tetapi intinya, nasihat yang saya sampaikan kepada akhwat tadi, sebisa mungkin dia membatasi diri untuk mendatangi tempat-tempat yang tidak bisa dihindarkan ikhtilat, campur laki dan perempuan dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, syukran, jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Pertanyaan dari hamba Allah di Kota Tangerang Selatan lagi, Ustaz. Bismillah.
bagaimana hukum wanita bekerja sebagai pramugari hanya pada musim haji, mengenakan seragam hijab dan berniat untuk membantu jamaah haji khususnya wanita pada saat berada di pesawat? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khairan. Wallahu a'lam. Pertanyaan disampaikan ke Ustaz yang lain. Baik, syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Baik, kemudian kita berpindah ke Kota Bekasi Ustaz. Pertanyaan dari Abu Kanzu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana memiliki kakak perempuan yang belum berkeluarga, sudah berumur 49 tahun dan sudah kena PHK kerja. Selama ini kakak saya sandang pangannya ditanggung sama ibu kami yang memiliki uang pensiunan. Beberapa bulan yang lalu orang tua kami meninggal dunia. Pertanyaan saya, apa kakak perempuan saya termasuk orang yang mendapatkan zakat fitrah? Kemudian yang kedua, setelah ibu kami meninggal, apa saya sebagai adik dan kakak saya apakah saya sebagai adiknya beliau wajib menanggung kehidupannya atau tidak Ustaz? Syukran, jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Nah. Yang pertama tentang zakat fitrah, siapa yang berhak untuk mendapatkan? Yang belum mendapatkan adalah orang-orang yang membutuhkan, yaitu orang miskin. Orang yang miskin, mereka adalah orang yang berhak menerima. Itulah seperti dalam hadis katakan tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Dalam hadis tentang zakat fitrah disebutkan bisa mensucikan orang-orang yang berpuasa dan bisa memberi makan orang-orang miskin. Sehingga ketika ada orang miskin, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat fitrah sekalipun nanti ketika dia memiliki beras yang banyak, dia pun bisa mendapatkan kewajiban untuk membayarkan zakat. Seperti itu. Kemudian masalah nafkah. Ini seperti yang disampaikan oleh sebagian masyayikh. Sebelum kita berbicara tentang wajib atau tidak wajib, akan tetapi sebagai tanggung jawab, sebagai orang yang memiliki naluri, dan juga ada ghairah atau kecemburuan. Sudah sepantasnya keluarga dekat akan berusaha bertanggung jawab kepada keluarganya. Seorang anak kepada orang tuanya, seorang kakak kepada adiknya, seorang adik kepada kakaknya, terlebih dia orang laki-laki dan kakak atau adiknya perempuan. Maka kalau seandainya dia tidak perhatian, siapa kira-kira yang akan diharapkan untuk perhatian kepada mereka? Maka sudah sepantasnya seperti ini, tidak perlu diperuncing masalahnya. Seorang merasa bertanggung jawab dan tidak perlu ada egoisme atau persaingan atau iri-iri dalam masalah menanggung keluarga. Ya. Sehingga ketika kakak saya tidak perhatian kepada adik saya ini, kenapa harus saya yang bertanggung jawab kepada dia? Bukankah ada kakak yang lebih mampu atau lebih tua dan sebagainya? Itu tidak dijadikan pertimbangan. Akan tetapi seorang menunaikan kewajiban sebagai tanggung jawab seorang mahram agar dia bisa menyelamatkan, menjaga kewibawaan, kehormatan saudarinya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, wallahu a'lam, apakah itu wajib atau tidak? Para ulama menyatakan bahwa memberikan nafkah kepada keluarga yang paling wajib adalah kepada istri. Itu pun para ulama menyatakan sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Kemudian kepada orang tua, ketika seorang mampu, maka dia berikan sesuai dengan kemampuannya. Kalau seandainya dia tidak mampu, maka seorang anak tidak wajib untuk menafkahi orang tuanya, karena memang dia tidak mampu. Sekalipun rincian beberapa besar kemampuan seorang ini tidak bisa dibahas, karena masing-masing orang akan berbeda takarannya. Intinya, ketika seseorang tidak mampu, maka dia tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah yang lebih dari keluarga intinya. Seperti itu. Demikian pula kepada adik ataupun kepada kakak dan sebagainya. Maka wallahu a'lam, kalau seandainya memang tidak mampu, maka dia tidak wajib. Akan tetapi ketika dia memiliki kelebihan, dia memberikan keleluasaannya. Akan tetapi sebagaimana kita sampaikan, kalau kita ukur dengan kehidupan masyarakat zaman sekarang, maka kita tidak kesulitan untuk berbagi, sekalipun sangat-sangat seadanya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan itu sebab berkah pada besar kita dan cukup serta mendekatkan kepada Allah, sekalipun rezeki itu tidak terlalu banyak. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Tip. Ya.
Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Ustaz, masih dari Kota Bekasi yang bertanya Abu Aras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa boleh mendoakan seluruh umat muslim seperti ya Allah maafkan semua dosa umat muslim, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup dan yang akan datang. Kemudian yang kedua, apakah boleh berinfak sedekah atas nama semua umat muslim seperti wafak infak sedekah atas nama semua umat muslim yang sudah mati dan hidup dan yang akan datang. Syukran, jazakumullah khairan insyaallah. Jazakumullah khairan. Ya. Wallahu alam. Boleh saja sebagaimana doa yang sering kita panjatkan, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ini merupakan doa yang sangat luas cakupannya. Dan pertanyaan semacam ini pernah ditanyakan kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, dan beliau mengatakan selama sebuah doa warid atau ada keterangan dan dasarnya pernah dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka doa itu insyaallah akan bermanfaat. Kemudian Allah Azza wa Jalla Maha mendengar, Maha luas kekayaannya, dan sangat tidak akan memiliki kesulitan dalam memberikan jawaban dari semua doa tersebut. Maka kalau seandainya ada orang yang ingin mendoakan demikian, insya Allah tidak mengapa. Kemudian yang kedua, sedekah untuk kaum muslimin. Kalau seandainya memang dia memiliki kelebihan harta yang banyak, kemudian dia ingin bersedekah untuk seluruh kaum muslimin, insya Allah juga bisa. Sebagaimana sedekah untuk orang lain yang sudah meninggal bisa, maka untuk orang lain pun demikian insya Allah bisa. Dan tadi pertanyaannya tidak berbeda dengan pertanyaan pertama. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Tip dari Kota Bekasi Ustaz, kita berpindah ke Kepulauan Riau Ustaz, ada di Kabupaten Lubuk, Kabupaten Lingga maksud kami Ustaz ya. Yang bertanya bernama Fakhrul Nofriansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, apakah kita juga harus memperhatikan panjang pendek dalam bacaan tahiyat pada salat? Syukran, jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan. Semua bacaan dalam salat yang lebih penting adalah bacaan Al-Fatihah. Ketika seseorang membaca dalam salat, hukum asalnya dibaca dengan benar, dengan baik dan benar. Para ulama juga menyebutkan bahwa ada perintah dalam syariat untuk mempelajari Al-Quran, termasuk panjang pendek dan sebagainya, termasuk juga syaddah atau tasydid. Bahkan mereka baca dalam surat Al-Fatihah ada 3 tasydid di dalam surat Al-Fatihah, sehingga itu yang diharapkan untuk dilaksanakan. Kalau seandainya tidak bisa, maka selama tidak merubah makna, maka tidak mengapa. Ini yang kita bahas adalah masalah surat Al-Fatihah, karena bacaan lain dalam salat lebih ringan daripada pembacaan surat Al-Fatihah pada saat surat Al-Fatihah adalah rukun. Ketika ini juga dibaca oleh imam, apakah akan berpengaruh dengan salatnya para makmum? Dan ini sering disebutkan, dibahas oleh para ulama, dan mereka mengatakan kalau seandainya bacaan kurang fasih tapi tidak merubah makna, panjang pendek kurang sempurna tapi tidak sampai merubah makna, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Maka doa-doa yang lain dalam salat pun Allah alam demikian. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, syukran Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Taib. Ya, sepertinya kita telah terhubung dengan penelpon kita yang kedua. Pada kesempatan kali ini ada Bapak Ambar dari Lampung ya. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Iya, Waalaikumsalam Pak. Oh, Ibu Ambar ya? Ya. Iya. Kami persilahkan Ibu. Iya. Rasanya Pak malas gitu, ada niat tiba-tiba kok malas gitu Pak. Sebenarnya nggak harus malas kan, harus kita jalankan kan gitu loh. Mohon maaf Ibu, bisa diulangi Bu? Ya, tujuannya tuh kalau salat itu nggak malas Pak, dijalankan. Cuman kok tiba-tiba itu kadang ada pikiran rasa malas, itu harus gimana Pak? Nah. Ya, masih kurang jelas Ibu. Ibu, sebelumnya bisa dimatikan terlebih dahulu televisinya Ibu. Oh sini ya Kak, keluar sebentar ya, aja. Ibu keluar sebentar aja. Nah, gini Pak, saya tuh
sholat itu sebenarnya nggak malas, Iya. yakin Pak dijalanin. Cuman kok kadang-kadang punya rasa niat malas gitu, harus gimana Pak? Pengen minta petunjuk dari Bapak gitu. Ya, cukup jelas Ibu. Baik. Cukup jelas Bu. Jelas. Sudah kita tangkap Bu ya. Terima Ya. kasih Bu. Syukran jazakumullah khairan. Fadhal Ustaz. Baik. Yang pertama secara umum, amal seorang mukmin memang memiliki peluang untuk capek, kemudian malas, atau berkurang dari semangat sebelumnya. Dan kita yakini dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Kadang pasang dan kadang surut. Sebagaimana dalam ibadah seorang juga terkadang ada semangatnya dan tidak jarang mengalami futur namanya. Maka para ulama menyatakan apabila dia diuji dengan perasaan futur, sedang malas, sedang di titik rendah dari semangat beribadah, jangan sampai dia tinggalkan yang wajib dan jangan sampai melakukan yang haram. Dalam masalah sholat, ketika seorang mendapatkan rasa malas karena dia sholat sendirian, kemudian ngantuk, kecapean, atau ada kebosanan, maka tidak mengapa seseorang berupaya untuk mengambil sebab, mengambil upaya agar kemalasan ini bisa dikurangi. Bisa dengan dia sholat di masjid misalkan. Sekalipun sholat seorang wanita yang lebih afdal di rumah. Akan tetapi ketika dia sholat di masjid bisa semangat karena mendengarkan bacaan imam, melihat jamaah lain yang juga sholat. Kemudian lebih semangat pada saat tempatnya lebih luas dan dia bisa mendapatkan sholat yang lebih panjang. Maka ada faktor yang bisa mendorong sholat ini bisa menjadi lebih baik. Ketika seseorang sudah kembali menjadi semangat dari posisi capeknya yang semula, maka dia kembali melakukan ibadah dengan mencari yang afdal, sholatnya di rumah. Akan tapi ketika dalam kondisi malas seperti itu, dia bisa melaksanakan sholatnya di masjid untuk mendapatkan bacaan imam yang lebih panjang dan sebagainya. Kemudian juga bisa dilakukan dengan cara lain, seperti membaca sholatnya para ulama. Para ulama bagaimana mereka panjang sholatnya ketika sholat malam atau sholat fardu dengan bacaan yang berbeda. Maka kita akan terdorong untuk meniru, meneladani gaya mereka. Yang berikutnya, kita berdoa kepada Allah agar kita mendapatkan kekuatan dalam beribadah. Di antara doa Nabi SAW, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah aku kekuatan, tolonglah aku untuk mengingat Engkau, bersyukur kepada Engkau, dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah, syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya, dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan atas kebersamaannya Ibu Ambar dari Lampung. Ya, tapi kita lanjutkan pertanyaan yang telah masuk di Dewan Redaksi Ustaz. Ada pertanyaan dari Bapak Wahidin di Kepulauan Riau Ustaz, Kota Batam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah SWT merahmati Ustaz dan teman-teman semuanya. Saya mau bertanya, apakah seorang janda mempunyai hak atas dirinya jika dia mau menikah tanpa wali Ustaz? Mohon penjelasannya. Tidak. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Jawabannya tidak. Tidak Ustaz ya? Ada hadis dan as-sayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliha. Nah. Seorang wanita yang janda, dia berhak untuk dirinya daripada walinya. Memang ada hadis yang menyatakan demikian, akan tetapi para ulama menyebutkan itu bukan berarti dia tidak memerlukan wali dalam pernikahannya. Ini adalah pemahaman yang salah. Akan tetapi dalam hal itu dia berhak untuk menentukan pilihan. Dia berhak untuk menentukan pilihan siapa calon suami berikutnya, kemudian kriterianya apa, dia berhak untuk menolak atau menerima. Adapun pelaksanaan akadnya tetap menggunakan wali dengan pengumuman firman Allah Azza wa Jalla yang banyak, di antaranya wala tankihul musyrikati hatta yu'min, kemudian wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Ya, jangan kalian nikahi wanita-wanita sampai mereka beriman. Dan kemudian Allah lanjutkan, dan jangan kalian nikahkan wanita-wanita
sampai mereka dari orang-orang laki-laki sampai mereka beriman. Artinya ketika berbicara tentang laki-laki yang akan menikah dengan perempuan, Allah Azza wa Jalla menggunakan redaksi langsung. Akan tetapi ketika akan menikahkan seorang wanita dengan laki-laki lain, maka perlu ada khitab atau ajakan berbicara dari Allah kepada walinya. Seperti itu. Allahu a'lam. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Abdurrahman Alfa di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, apakah benar bahwa berbuka puasa dengan makanan atau minuman manis itu adalah sunnah? Adakah dalil yang menjelaskan hal ini? Syukran jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Wallahu a'lam. Dalil yang menunjukkan itu tidak ada. Dalil yang menunjukkan itu tidak ada. Akan tetapi ada riwayat sekalipun itu pun dipertentangkan oleh para ulama tentang Nabi SAW kana yuftiru ala tamr ala rutab fa in lam yajid fa ala tamarat fa in lam yajid hasa hasawatin min ma. Rasulullah SAW bila beliau berbuka, beliau akan menggunakan beberapa kurma muda. Setelah itu, kalau tidak dapat, beliau menggunakan kurma biasa. Kalau tidak dapat juga, maka beliau akan minum dengan air. Dan sebagian orang mengambil pemahaman dari hadis itu, kenapa kok dipilih kurma? Kenapa kok dipilih rutab atau kurma muda? Karena ada zat manisnya dan memang bermanfaat. Kurma ini seperti disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah merupakan buah yang tidak bisa dicarikan bandingannya dari sisi manfaat. Ada manisnya, bisa bahkan menjadi obat hati, melunakkan pencernaan dan sebagainya. Dan tetapi apakah kemudian menjadi patokan untuk dijadikan semua hidangan iftar yang manis-manis? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ya. Cukup Ustaz ya. Syukran jazakumullah khairan. Tapi Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari ibu dari 3 anak ini. Masya Allah tulisnya. Beliau dari Masya Allah, kita telah terhubung dengan telepon. Jadi kita dahulukan telepon terlebih dahulu Ustaz ya. Baik. Assalamualaikum Fatu TV. Waalaikumsalam. Ya. Persilakan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fikum. Aku mau bertanya, mana lebih utama saya mendatangi majelis ilmu ke masjid kajian atau saya mengunjungi orang tua? Saya sudah disuruh datang ke rumah ibu saya, tapi alhamdulillah qadarullah suami saya mengizinkan. Saya mau tanya mana lebih utama gitu, datangi kajian atau datang ke rumah ibu? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas Ustaz ya. Fadhal Ustaz. Kalau seandainya bisa digabungkan, kenapa tidak? Sampaikan ke ibu, saya akan datang, tapi sebelum pengajian, saya akan datang sebentar, kemudian akan pamit untuk pengajian. Setelah itu saya akan datang kembali setelah pengajian. Maka 2 niat akan tercapai. Tapi kalau seandainya tidak bisa, maka 2 cara kebaikan itu pun masih bisa dilaksanakan. Dengan mengunjungi tempat ibu, ngobrol bersama beliau, kemudian mengikuti pengajian dari live kalau seandainya memang disiarkan melalui media elektronik. Dan bisa jadi ada manfaat yang besar ketika ibu akhirnya juga mengikuti pengajian itu. Sekalipun sesekali kita ngobrol dengan ibu, tidak mengapa. Akan tetapi seandainya bisa digabungkan seperti itu, maka itu yang lebih disarankan. Kemudian kalau seandainya memang harus milih salah satu karena membutuhkan waktu yang banyak, ya wallahu a'lam, bisa dan tidak mungkin lagi untuk minta izin misalkan. Saya akan datang setelah pengajian, begitu. Maka seandainya mendahulukan ibu, mudah-mudahan pahalanya lebih besar. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Tapi kita lanjutkan pertanyaan, masih ada waktu Ustaz, sekitar 15 menitan lagi. Oh tidak, sekitar 10 menitan lagi nih Ustaz ya. Tapi pertanyaan dari ibu 3 orang anak tadi Ustaz.
Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menasihati suami yang jika melakukan pelanggaran syariat selalu menolak? Contoh ketika potong jenggot, saya menasihati baik-baik namun dia bilang, Ustadz aja juga ada yang potong, nggak mungkin bisa rapi kalau nggak dipotong. Kemudian ketika berkhalwat di tempat kerja, saya coba nasihati namun beliau bilang, kamu terlalu saklek. Apakah saya harus bersabar terhadap suami yang seperti ini, mengingat dulu juga pernah KDRT, chatting akhwat sembunyi-sembunyi. Rasanya masih membekas Ustaz. Syukran, jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Baik. Ini masuk dalam kategori amar ma'ruf nahi munkar. Memang pertanyaan ini memiliki sisi yang banyak, termasuk pembahasan tentang keharmonisan keluarga, dan itu ditanyakan kepada ustadz yang lebih kompeten, lebih senior dan lebih banyak ilmunya. Pun dari sisi amar ma'ruf nahi munkar secara umum, maka langkah yang memang disampaikan adalah memang memberikan teguran, nasihat, peringatan, akan tapi dengan sebijak mungkin. Ketika nasihat itu diberikan kepada orang yang memang bisa kita katakan lebih tinggi dari kita, seperti kepada orang tua, kepada suami, kepada guru, kepada orang yang lebih senior dan sebagainya, maka memiliki persiapan dalam menyampaikan itu lebih diutamakan. Sebagaimana Nabi SAW memberikan pesan kepada Mu'adz bin Jabal untuk mempersiapkan diri ketika berhadapan dengan ahli kitab akan berdakwah sebijak mungkin, dipilih tempatnya, waktunya, dan kondisinya. Ketika orang sudah istirahat, tenang, siap berdiskusi, kemudian dibuka obrolan dengan tidak terkesan menggurui. Pun demikian, kalau seandainya bisa menyampaikan nasihat melalui orang-orang yang dihormati oleh suami, maka ini akan lebih mengena. Minta tolong kepada ustadznya, minta tolong kepada orang yang dekat, akrab dengan dia, tentu dengan melalui istrinya misalkan, agar disampaikan ke suaminya, agar suaminya menasihati atau mengingatkan dan sebagainya. Kemudian jangan lupa berdoa. Allah Azza wa Jalla yang membolak-balikkan hati, dan ini bukan hanya sekedar karena orang baper, sedih, galau, atau curhat saja akhirnya berdoa kepada Allah, akan tetapi dia berharap agar diberikan sesuatu yang lebih baik untuk dirinya dan juga untuk suaminya, termasuk untuk keluarganya. Minta kepada Allah agar diberikan solusi terbaik sehingga ada hasil positif. Dan kita tidak ingin mengingatkan masalah perceraian, karena itu merupakan hal yang paling terakhir dijadikan solusi. Dan yang pertama akan berbahagia dan bangga dengan perceraian seorang muslim adalah syaitan, seperti yang disebutkan dalam Sahih Muslim. Kemudian dikorbankan keluarga, anak-anak terutama, maka saran kita adalah dilakukan hal yang seperti itu. Kalau seandainya sudah capek, misalkan menasihati, bisa melalui orang lain seperti saya sampaikan, atau dengan tulisan, atau dengan cara apapun, sambil berdoa dengan bersungguh-sungguh kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, syukran Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Tapi masih ya, kita telah terhubung dengan penelpon terakhir kita pada kesempatan kali ini Ustaz. Ada hamba Allah di Sumatera. Ini agak susah kita Sumatera mananya, cuman ya tafadhal Ibu. Tafadhal. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Fadhal Pak, pertanyaannya? Ya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bisa. Pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya kita lagi kumpul bersama orang tua kita, kemudian di saat kita kumpul orang tua kita itu menghidupkan televisi yang di dalamnya ada siaran yang ada musik-musiknya dan sebagainya. Kemudian bagaimana cara kita menyikapi hal ini Ustaz? Apakah kita juga ikut berdosa dengan hal ini Ustaz? Baik, ini juga sama dengan pertanyaan sebelumnya tentang masalah amar ma'ruf nahi munkar. Tentunya ketika rumah itu rumah kita, yang kita hadapi adalah orang yang lebih di bawah kita seperti anak-anak,
maka kita lebih bisa untuk mengarahkan mereka dengan mengatakan ini tidak dibolehkan, ditutup televisinya atau diganti dengan acara yang bermanfaat. Kemudian seandainya tidak bisa, maka sarana itu ditutup, misalkan. Kalau itu seandainya di tempat wilayah kekuasaan istilahnya. Akan tapi jika seandainya tidak, seperti tadi disebutkan bahwa orang tua yang menyetel musik, acara-acara yang tidak pantas dan sebagainya, maka bisa diambil sikap isyarat. Misalkan kita yang pindah, kalau seandainya kita bersama anak-anak, maka anak-anak diajak untuk pindah ke tempat lain, kemudian dengan cara yang halus. Nanti pada waktunya baru disampaikan, mohon maaf Bapak dan Ibu, saya punya rencana untuk mengarahkan anak-anak agar lebih fokus pada belajarnya, sehingga untuk acara televisi yang sifatnya sekian sebagainya begini dan begitu, saya ingin batasi mereka. Misalkan demikian, maka itu bisa dilakukan. Kemudian juga bisa sambil menasihati mereka, nggak ada acara berita misalkan begitu, atau ada nggak acara live Makkah misalkan, atau ada nggak acara pengajian mungkin malam ini biar ada tambahan wawasan sebelum tidur dan sebagainya. Nah, artinya dengan cara-cara yang bijak, halus, kita bisa menegur atau mengingatkan orang tua tanpa terkesan menggurui. Dan itu wajar ketika banyak orang yang tidak paham, sehingga hal seperti ini di tengah kaum muslimin masih banyak yang mengerjakannya. Maka kita perlu berhati-hati, dan kita dulu seperti itu juga. Maka kita perlu untuk berhati-hati dalam menyampaikan nasihat agar tidak salah paham atau terkesan kita mendikte atau menggurui. Dan kita juga doakan. Kalau kita mendoakan kaum muslimin, mendoakan orang-orang yang agak jauh, maka orang tua lebih berhak untuk didoakan. Dan kita jangan sampai melupakan itu. Terlihat seolah-olah sepele, akan tetapi ini yang sering kita lupakan untuk mendoakan orang sekitar akan mendapatkan hidayah dari Allah, menikmati keenaan sunnah yang sudah kita rasakan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Dengan berakhirnya jawaban tadi, maka berakhirlah kesempatan perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, Ustaz. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas waktu dan ilmunya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita menjawab lebih kurang ada 14 pertanyaan, Ustaz. 4-nya dari penelpon dan sisanya dari pertanyaan di website Dewan Redaksi kita. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh para pemirsa Fatwa TV yang terus mengikuti acara ini dari pertama hingga selesai, baik yang bertanya langsung kepada Ustaz maupun yang bertanya melalui website, maupun yang menyimak acara ini baik melalui televisi maupun dari radio. Syukran, jazakumullah khairan. Tapi sebelum kita tutup, kami juga ingin mengajak para pemirsa Fatwa TV untuk bisa berjuang bersama kami menebarkan dakwah sunnah ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semua. Ya, syukran, jazakumullahu khairan katsiran. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, rahimana wa rahimakum.